pemerintah terus menggenjot industrialisasi. Sejalan dengan mimpi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Salah satu kebutuhan mineral penting dalam industrialisasi adalah aluminium, yang banyak digunakan industri sebagai bahan baku aneka industri, mulai dari alat transportasi, alat kelistrikan, konstruksi, hingga kemasan produk. Salah satu mineral paling kaya yang banyak ditemukan di Indonesia adalah bauksit, yang nantinya akan diolah menjadi alumina untuk selanjutnya diolah menjadi aluminium. Data dari United States of Geological Survey atau USGS menunjukkan Indonesia adalah negara ke-6 dengan cadangan bauksit terbesar di dunia setelah Guinea, Vietnam, Australia, Brazil, dan juga Jamaika. Kebutuhan aluminium di Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahunnya. Sebagai salah satu produsen aluminium terkemuka di tanah air, PT Industri Asahan Aluminium atau Inalum, anggota dari holding pertambangan MAN ID, saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 274.000 ton per tahun. Lantas bagaimana sebenarnya prospek dan kebutuhan aluminium dalam negeri? Dalam negeri itu sekarang kalau Inalum ini kan 48% dari total demand-nya kira-kira 1.100.000 ton per tahun. Nah, ada pertumbuhan nih di pangsa pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Khususnya dalam negeri kita ngelihat pertumbuhannya ini mungkin antara 5 sampai dengan 10%. 5 sampai dengan 10%. Nah, makanya Inalum nggak bisa sendiri juga karena Inalum itu posisinya ada di midstream. Produknya produk intermediaries yang nanti akan jadi bahan baku untuk end user. Sehingga memang end user ini memang harus juga tumbuh untuk bisa meningkatkan pangsa pasarnya tadi. Nah, hari ini end user ini memang dari Inalum, tapi Inalum kapasitasnya masih rendah. Ini yang nggak cukup, jadi masih impor. Nah, ini nanti untuk bisa mengurangi konsumsi impornya, maka kapasitas produksinya Inalum ini harus ditingkatkan. Makanya mungkin dalam 5 tahun ke depan ini kapasitas produksinya Inalum kita harapkan bisa meningkat dari yang sekarang 275 ribuan bisa mencapai 1 jutaan. Dan ini kita harapkan nanti pangsa pasar market share-nya pun bisa meningkat dari 48 bahkan mungkin sampai dengan 80%. Selain dalam negeri, prospek permintaan aluminium global diperkirakan akan mencapai 119,5 juta ton pada tahun 2030, meningkat dari 86,2 juta ton pada tahun 2020. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor seperti transportasi, listrik, pengemasan, dan konstruksi. Namun sayangnya saat ini, konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah mempengaruhi pasokan aluminium dunia. Rusia sebagai salah satu produsen aluminium utama menghadapi sanksi yang mengganggu rantai pasokan dan menyebabkan lonjakan harga dari komoditas ini. Untuk memenuhi besarnya permintaan baik dari dalam negeri dan luar negeri, PT Inalum terus melakukan ekspansi bisnis, mulai dari membuka smelter baru di Mempawah, Kalimantan Barat, hingga meningkatkan kapasitas produksi smelter existing di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tadi saya berbicara 2004. It's only entry point. It's really good year, and we proud that we can achieve that production and sales numbers really good. Dan nggak berhenti di situ. Tadi disampaikan bahwa kita coba fokus ke downstream bauxite, alumina di 2024. Dan 1-2 tahun ke depan kita akan ramp up our production in-house up to 300.000 ton. Again, ini adalah usaha kita untuk fulfill our domestic demand and penetrasi ke global market. Jadi up to 1-2 tahun ke depan kita akan push sampai 300.000. So the customers, please be ready. Take our product and we maintaining our quality of product. Dan kemudian di 2028 kita sudah berkomitmen gak hanya ke pemegang saham tapi kepada pemerintah bahwa kita akan expansion doubling our capacity. Dan kemudian 5-10 tahun ke depan, the dream is kita punya capacity 1.5 million aluminium. So, plus again. Melihat besarnya permintaan serta peluang yang bisa dicapai oleh PT Inalum, MAN ID sebagai induk holding perusahaan PT Inalum terus mengambil peran dalam mendukung kinerja perusahaan
melalui pendanaan dan pengembangan usaha. Jadi kita punya rencana pengembangan nih. Ada yang di Kuala Tanjung, yang sekarang si Sumatera Utara, si aluminium smelternya si Inalum sekarang ada. Dengan kapasitas 275.000 ini mungkin juga akan kita tingkatkan. Nanti ada juga yang ada di Kalimantan Barat supaya lebih dekat dengan sumber bauksit-nya. Ini juga akan kita tingkatkan. Kita akan meningkatkan kapasitas produksi aluminanya kita dari yang sekarang 1 juta, mungkin nambah lagi 1 juta. Bahkan mungkin kalau memang masih dibutuhkan kebutuhan alumina yang cukup besar, ya kita akan bangun lagi another 1 juta, sehingga secara grup di Main ID mungkin kita punya kapasitas alumina itu bisa sampai 2 juta sampai dengan 3 juta. Nah, ini yang nanti jadi bahan baku nih untuk aluminium yang baik itu akan kita rencanakan kita bangun di Kalimantan Barat maupun yang ada ekspansi yang ada di Sumatera Utara, sehingga kapasitas totalnya bisa mencapai 1 juta. Dan itu investasinya cukup besar. Investasinya kita melihat untuk satu pengembangan smelter alumina 1 juta aja butuhnya mungkin kira-kira $1 miliar. Jadi kalau kita mau nambah 2 juta ya sekitar $2 miliar. Aluminium smelter itu kira-kira harganya itu sekitar $2.500 per tonase. Jadi kalau kita mau bangun 1 juta ya kali hampir $2,5 miliar gitu. Jadi ini semua yang nanti akan menjadi salah satu tulang punggung pemerintah untuk bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi melalui investasi hilirisasi. Meski menjadi pemain utama dalam negeri, namun komoditas yang menjadi hasil utama PT Inalum memiliki tantangan besar yang harus dihadapi, mulai dari gangguan rantai pasok hingga volatilitas harga. Ketergantungan pada beberapa negara penghasil bauksit utama, seperti Australia dan Rusia, menciptakan resiko ketahanan pasokan global. Hingga terjadinya konflik geopolitik telah meningkatkan ketidakpastian pasokan dan lonjakan harga aluminium di pasar internasional. Ya, kita banyak hal ya, baik itu mulai dari sisi regulasi, baik itu dari sisi tata kelola perdagangannya, kemudian dari sisi bagaimana kita bisa menetapkan alokasi. Jadi kita ini memang untuk mineral strategik, mineral kritis ini harus juga dimulai dipikirkan tata kelolanya seperti apa, ketahanannya itu seperti apa. Nah, ini kalau memang kita ini memang nanti bisa menjadi salah satu pemain terbesar di dunia untuk bisa ikut menginfluence harga itu melalui supply-nya kita ke pasar dunia. Kalau pasar kita sudah menjadi pemain besar, maka kita sebenarnya bisa ikut mengharga. Dan ini tentunya akan berpengaruh juga buat kita di dalam negeri. Nah, ini juga butuh dukungan dari semua stakeholder. Mitranya kita di customer, mitranya kita di pemerintahan, mitranya kita juga di produsen-produsen supporting material seperti CTP, CPC-nya, itu semua harusnya kita mulai pikirkan ini menjadi satu tata kelola yang terintegrasi. Dan kita lihat juga bahwa share sedikit di LME Week di London sekitar 1 bulan yang lalu, the customers now prefer green aluminium product. Artinya kita berada di track yang tepat sekarang. Tinggal bagaimana Inalum expansion, tinggal gimana Inalum agresif lagi gitu, kepada not only domestic but global market. Because kita tahu sekarang parameter dan rasio tentang sustainability, environmental friendly, it push us to maintain our product even greater than now. Lalu apa kata customer soal PT Inalum? Ya, jadi untuk menerapkan inovasi dalam lokal, kami tentunya bekerja sama bersinergi dengan Inalum sebagai supplier utama kami untuk produk aluminium ingot, terutama yang kami pakai untuk memproduksi produk utama kami, yaitu aluminium wire rod. Aluminium rod sendiri adalah bahan baku utama untuk memproduksi kabel listrik aluminium yang banyak dipakai di proyek-proyek pemerintahan.
Ya, tentunya satu adalah bekerja sama dengan seluruh supply chain terlibat dalam manufaktur kami. Kami di internal juga mempunyai tim R&D yang bekerja untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan produk-produk yang dibutuhkan khususnya di pasar kabel. Dan dengan bekerja sama juga dengan Inalum, kami bisa memberikan informasi yang tepat untuk produk-produk apa juga yang bisa dikembangkan dari Inalum sebagai hulu kami. I think the green aluminium itu menjadi salah satu competitive advantage yang walaupun sifatnya global tapi is actually local. Sekali lagi karena kami bergerak di bidang bahan bangunan yang sangat erat dengan arsitektur, green buildings is a must going forward. Jadi dengan adanya produk Inalum yang mendapatkan green label itu menjadi suatu nilai tambah yang sangat luar biasa. Dimana dengan kalau produk dari luar pun kan juga ada cost untuk carbonnya juga ada gitu. Jadi kedepannya ya sangat-sangat cerah untuk produk ininya ya. Yes, apalagi juga dengan arahan pemerintah saat ini dengan adanya TKDN, juga adanya dengan konten hilirisasi industri juga akan sangat membantu juga di bidang kami tentunya. I would say yes, we work with many other smelters on the aluminium side globally, and I think what it does make it a bit different is that Inalum is, in a way not comparable to other governmental-owned smelters. They're I think in that regard, they're actually working like a privately owned smelter, as in they're super quick, they're helpful, they're responsive, which sometimes you don't have with other governmental owned smelters because there is no incentive. They're slow. They don't need to, because the government is always stepping in and helping them out, and that's a thing which you don't feel with Inalum, which is very, very positive. Sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas customer, PT Inalum juga memberikan penghargaan pada malam penghargaan atau gala dinner yang diadakan pasca acara Aluminium Talk usai. Beberapa customer seperti Nusantara Elektrik yang hadir menjadi pembicara, turut menjadi penerima penghargaan. Direktur Pengembangan Usaha Melati Sarnita yang juga sebagai pelaksana acara berharap kegiatan rutin customer gathering ini bisa memperkuat ekosistem aluminium di Indonesia. Dan tidak hanya menguntungkan bagi PT Inalum saja, tetapi juga bagi semua yang terlibat di dalamnya. Agenda ini sebenarnya agenda rutin di tahunan kita. Ini acara apresiasi terhadap pelanggan dan juga sebenarnya untuk memupuk networking, juga kolaborasi antar pelanggan kita dan juga kolaborasi antara Inalum dan pelanggan. Emang tujuan utamanya adalah untuk memperkuat industri aluminium Indonesia. Mind ID berharap dengan kegiatan ini, kolaborasi dengan customer khususnya new buyer bisa terus terjalin dan target pertumbuhan dari PT Inalum mencapai 1 juta ton produksi per tahunnya bisa tercapai. Sehingga target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% melalui hilirisasi pun bisa diraih. Dari Jimbaran, Bali, Syafinas Nasyar, Hari Yorianto, CNBC Indonesia.